diskusi. Saya mengutip satu riset dan buku dari seorang ilmuwan modern namanya Everest Roger. Ini buku tahun 1962. Teorinya tentang perubahan sosial, diffusion of innovation. Diffusion of innovation. Dia membagi karakteristik masyarakat, populasi, dan komunitas dalam 5 kategori. Satu, yang pertama disebut inovator. Inovator ini orang yang selalu melahirkan gagasan, ide-ide kreatif. Setiap komunitas dari 100 orang atau 100%, ada 2-5% yang kategorinya sebagai inovator. Orang yang menggunakan teknologi seperti ini di ruang-ruang taklim seperti majelis, inovator. Maka orang Muhammadiyah punya jargon, Islam berkemajuan. Karena Islam ala Muhammadiyah melalui pergerakan syiarnya itu punya orientasi inovator, ideator, konseptor, kreator. Maka kita memadukan antara teknologi, kauniyah, dan kauliyah sekaligus. Ini inovasi. Tapi jangan lupa, ada kelompok yang kedua yang diingatkan oleh Roger ini yang disebut sebagai early adopter. Ibu-ibu, early adopter ini nama lainnya adalah agent of change, agen perubahan. Early adopter artinya orang-orang yang mengadopsi kreativitas, inovasi pertama kali. Maka dia mengadopsi, dia menggunakannya, dia menyambungkannya. Kalau generasi menyebutnya agent of change, dunia modern, dunia cyber dan virtual kita menyebutnya sebagai influencer. Orang yang mempengaruhi orang lain. Di antara 100 orang, ini tidak banyak. Jumlahnya juga cuma sedikit, antara 5-10% saja. Tetapi di dalam Islam, generasi inilah yang nanti disebut generasi terbaik dan dipanggil untuk masuk surga. Karena punya ciri ke arah itu. Kalau dalam dunia maya, orang bisa menyebut dirinya YouTuber. YouTuber karena menggunakan teknologi untuk mempengaruhi orang lain. Nah, pertama cirinya adalah ada hal baru, pasti dia mau tahu. Ciri pertama dari agent of change. Ini kelompok yang kedua. Ciri yang kedua adalah comel. Dia tahu sesuatu, tidak berhenti di dia. Dia akan kasih tahu ke orang lain. Ini namanya speaker berjalan. Ciri yang ketiga, dia adaptif, adaptable, mampu memposisikan diri. Ibarat kata kalau masuk majelis taklim seperti ini, jadi ustadz, ustazah, dia oke. Tapi masuk mall, berjalan di atas catwalk, ibarat kata bawa tas Hermes, ibu, dia oke. Dia diajak bekerja di dalam ruang, dia oke. Tapi menyingsingkan baju, celana, masuk ke tengah sawah dan kebun, dia oke. Itu namanya orang easy going. Mudah dia bergaul, adaptif dia. Yang keempat cirinya, tidak jatuh karena dihina dan dicerca, tidak berbangga dan sombong ketika dipuja dan dipuji. Ini namanya orang damai jiwanya, bersih hatinya, lapang dadanya. Nah, ini yang saya sebut, inilah orang-orang yang dipanggil masuk surga. Di penghujung surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi tadi dipanggil siapa? Bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu panggilannya. Nafsul mutmainnah artinya jiwa yang tenang, damai, lapang dadanya. Inilah yang dipanggil masuk surga. Dan ini mudah apa berat, Bu? Susah. Ini ilmu panggil masuk surga. Siapa yang bisa mengamalkan jiwa yang tenang ini, dia yang masuk surga. Bukan kata Hermawan, kata Allah. Sebaik-baik orang-orang yang mengajak pada perubahan. Makanya tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, pada perubahan yang kebaikan dan takwa. Siapa yang mengajak ke sini mencetuskan ide, dia adalah inovator. Tapi siapa yang mengikutinya pertama kali sebagai early adopter, dialah yang menjadi agent of change tadi. Menurut Roger ini, pada kategori masyarakat yang ketiga disebut early majority. Sebagian besar masyarakat kita itu kalau tahu kebaikan untuk perbaikan mau ikut, itu disebut early majority. Sekelompok besar masyarakat kurang lebih 34% menurut teori Roger. Ada nggak orang-orang yang mau divaksin? Ada, tapi baru sekelompok. Ada nggak orang-orang, ini masuk kategori yang keempat, namanya late majority. Sekelompok besar orang itu mau ikut berubah, tapi
ikut-ikutan. Dia wait and see. Lu dulu dah katanya. Kelompok yang ketiga, early majority dan late majority ini sama besarnya, 34%, 68%, maka sekelompok besar umat manusia ini sebenarnya punya fitrah kesadaran, kemauan untuk menjadi lebih baik. Tinggal yang terakhir, ada kelompok yang namanya laggard. Laggard ini non-adopters. Dia tidak mau mengikuti perubahan. Ini kelompok yang kelima di tengah masyarakat. Di antara 100 orang, sejumlah kecil, kurang lebih 5 orang, itu pasti ada yang kepala batu. Dalam zaman COVID, contoh, ada nggak orang yang tidak mau divaksin? Ada. Jadi ada di tengah masyarakat kita, tapi jumlahnya tidak banyak. Nyaring bunyinya, hoax bawaannya, destruction upayanya. Dia tidak senang kalau orang lain senang. Tidak mau ikut kebaikan walaupun harus berdiam diri. Dia harus menyebarkan kontra opini, kontroversi. Ini namanya laggard. Selalu ada orang-orang yang susah dikasih tahu. Dalam dunia Islam seringkali yang begini ini disebut sebagai kaum munafikun. Ya, dan ancamannya besar. Dia ada di antara kita tapi kadang merusak dari dalam.